Ketika dia masuk ke ruangan, Livia tidak melihat ke arah lain selain dari tumpukan kertas yang diletakkan di depannya. Dia sibuk mempelajari proposal lain yang diberikan kepada Rahman Corporation. Jadi ketika hampir semua orang di ruangan itu berdiri, tidak termasuk dia dan Mulia Rahman, dia terkejut mendengar sapaan keras itu. "Suatu kehormatan bertemu denganmu lagi, CEO Tan." Salah satu eksekutif dengan hormat berkata kepada pria 30 tahun lebih muda darinya. Faron Tan adalah CEO termuda di negara itu, namun dia memegang erat dunia bisnis. Banyak eksekutif enggan untuk tunduk pada pria yang begitu muda, tetapi mereka tahu kapan harus menyerah. Bukan ide paling cemerlang untuk menyeberangi seorang pria yang bisa menghancurkan dengan mereka dengan mengangkat satu jari. Ketika Livia mendengar nama yang ditakuti, dia tidak melihat ke atas. Sebagai gantinya, dia menundukkan kepalanya dan terus mempelajari kertas-kertas di depannya. Dia mencoret satu demi satu proposal, kerutan gelap di wajahnya. Ketika beberapa helai rambut menutupi wajahnya seperti tirai, dia menyisirnya ke belakang telinga dan mengayunkannya ke bahunya, memperlihatkan lehernya yang ramping. Adegan seorang wanita cantik berpakaian sopan dan kemudian akhirnya memperlihatkan sepotong kulit telah mengubah sebagian besar tatapan presenter mesum. Faron Tan memperhatikannya. Satu tatapan peringatan darinya sudah cukup untuk membuat para presenter gemetar, melihat kemanapun selain Livia. Bagaimana dia bisa begitu tidak menyadari pengaruhnya terhadap pria? Dia menghela nafas di dalam kepalanya. Berjalan ke arahnya, sepatu kulitnya yang dipoles bergema di ruangan yang sunyi. Livia bisa merasakan dia berjalan lebih dekat dengannya, tetapi dia pura-pura tidak mendengar apa-apa dan terus membenamkan dirinya dalam dokumen. Para eksekutif memperhatikan Faron Tan dengan bingung. "Kenapa dia begitu fokus pada wanita ini? Kau tidak akan menyapaku?" Faron Tan merenung, melayang tepat di atasnya. Dia berdiri dengan tangan dimasukkan ke dalam saku, menatapnya. Dia melihat daya pikat leher angsanya dan ketika dia terus mengabaikannya, dia dengan ringan menyentuh rambutnya dan menggunakannya untuk menutupi lehernya. Sekali lagi, rambutnya jatuh di atasnya seperti tirai tebal, yang menghalangi pandangannya dan hanya membuatnya semakin kesal. Livia mengatupkan bibirnya dengan frustrasi. Dia mengangkat kepalanya. Keahliannya dalam menjadi seorang pengusaha kini telah kembali. Aura dan karisma sebagai pengusaha yang beberapa tahun ini telah hilang pun telah kembali. Faron Tan menjadi sedikit senang saat melihatnya melakukannya, tetapi kebahagiaannya berumur pendek ketika dia tidak melihatnya. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah kakeknya yang terlalu geli. "Saya sarankan untuk menolak proposal 1, 3, dan 4. Dengan tegas dia berkata kepadanya, meletakkan pena dan menyerahkan kertas kepadanya. Di atas kertas ada catatan yang ditulis olehnya yang menunjukkan semua kekurangan dalam proposal. Mulia Rahman hampir tersenyum pada tekad cucunya. Dia melihat ke arah cucunya yang sangat pemberani dan profesional. Dia tidak memperdulikan fakta bahwa para eksekutif yang membawa proposal tersebut hadir untuk mewakili proposal perusahaan masing-masing. Apakah dia tahu rencana siapa yang baru saja dia tolak dan siapa yang melamar satu-satunya yang dia terima? Salah satunya kebetulan dari perusahaan Tio Brahman Tio yang ingin memperbaiki hubungan buruk mereka karena perusahaan Brahman Tio sangat diuntungkan dari memiliki kemitraan dengan Rahman. Dia sengaja menyembunyikan nama perusahaan yang memprakarsai proposal sehingga dia tidak akan memiliki pemikiran yang bias ketika harus menilainya. Tatapannya mengikuti pria yang bersemangat menunggunya untuk melihat ke atas dan bertemu dengan tatapannya. Akankah dia terus mengabaikan pria di sampingnya yang memandangnya seperti anak anjing putus asa yang membutuhkan perhatian pemiliknya? Dia bertanya-tanya apakah Faron Tan yang menyendiri, yang terkenal karena tidak pernah berhubungan romantis dengan siapapun,
tahu betapa terpikatnya dia dengan cucu kecilnya. Menahan tawanya, Mulia Rahman mencoba terdengar serius. Apa yang salah dengan proposal lain? Aku sudah menulisnya di kertas, kakek. Livia menunjukkan padanya. Dia bingung mengapa dia mencoba menarik pembicaraan. Biasanya, ketika dia membutuhkan layanan konsultasinya, dia tidak akan mengajukan pertanyaan lain karena semuanya akan dijawab dalam catatan yang akan dia berikan. Ya, kakekmu ini sudah tua, agak buram dan memusingkan kalau kakek membaca sendiri dokumen-dokumen ini, tapi orang tua ini ingin kau membacakannya untukku. Mulia Rahman terkekeh, memutuskan untuk bermain sebagai mak comblang. Kepercayaannya pada kemampuan Faron Tan sudah cukup untuk memungkinkan pria itu mengejar cucunya. Seandainya ada sampah lain, dia akan mengirim orang-orangnya untuk memperingatkan pria itu agar menjauh dari cucunya. Di matanya, Livia pantas mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik. Kebetulan, pilihan pertamanya adalah Faron Tan. Ingin tahu tentang keadaan Faron Tan saat ini, matanya miring ke arahnya. Sama seperti sebelumnya, dia terus menatapnya. Faktanya, tatapannya tidak pernah menjauh darinya. Bahkan tidak sekali. Dia geli bahwa Livia berpura-pura tidak peduli dengan tatapan yang jelas membuat lubang di kepalanya. Seharusnya dia tahu siapa yang datang. Dia benar-benar berbeda dengan yang lainnya. Kakek, itu akan menelan biaya beberapa juta tambahan untuk biaya konsultasi saya. Livia tersenyum, melihat melalui rencananya. Dia meraih dompetnya dan bersiap untuk berdiri dan pergi ketika tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari sampingnya. Tangan tiba-tiba itu terbanting ke meja, memperlihatkan tanda centang putih. Katakan hargamu. Faron Tan dengan muram berkata, tidak ingin dia pergi begitu cepat. Dia baru saja melihatnya dan dia jelas menghindarinya. Dia ingin tahu mengapa. Kakek, sepertinya ada lalat mengganggu yang berdengung di sebelahku. Aku minta maaf tapi aku harus pergi untuk menghindarinya. Livia bahkan tidak berkedip pada cek itu dan ketika dia mencoba berjalan melewati Faron Tan, dia mengulurkan tangan untuk meraih lengannya. Jangan sentuh aku, proposal yang baru saja Anda terima adalah proposal Tantono Enterprise. Saya percaya orang yang pendapatnya sangat membebani penerimaan proposal harus hadir selama pertemuan. Faron Tan sangat ingin melihat lebih banyak kemampuannya. Livia mengerutkan kening mendengar kata-katanya. Dia menoleh ke arah kakeknya. Ini bukan yang mereka sepakati. Kesepakatan mereka adalah bahwa dia meninjau kontrak dan proposal sebelum disetujui atau ditandatangani. Dia dijanjikan bahwa dia tidak akan pernah duduk dalam pertemuan bisnis apapun untuk membahas lebih dari itu. Melihat tatapan menuduh cucunya, Mulia Rahman tertawa ringan. Lepaskan cucuku, Faron Tan. Ekspresinya geli, tapi nada suaranya menjadi peringatan yang jelas. Dia tidak akan menganggap tidak sebagai jawaban. Faron Tan sebenarnya sangat menghormati Mulia Rahman, bahkan sebelum dia bertemu Livia. Dia tahu latar belakang militer pria itu dengan sangat baik. Dia mendaftar ke tentara pada usia yang sangat muda dan membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai mayor jenderal terkemuka. Mulia Rahman memegang posisi terhormat di hati banyak orang, terutama generasi tua yang telah menyaksikan pencapaiannya yang luar biasa. Dia adalah penguasa kerajaan Hotel R, dan menentang keinginannya sangat sulit, bahkan untuk orang seperti Faron Tan. Faron Tan menatap ekspresi curiga Livia sebelum menghela nafas dan melepaskannya. Begitu dia melakukannya, dia memelototinya seperti anak manja yang harus menyerah untuk mendapatkan keinginannya. Baiklah Nyonya Livia Rahman, Faron Tan tertawa kecil seperti meledek. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.